Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Liha dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan panel projek mata kuliah International Marketing mengenai produk yang saya pilih, yaitu tempe crisp. Tempe crisp ini yaitu cemilan sehat yang berbasis tempe, yang dimana dirancang untuk dipasarkan ke Jepang. Dan protein ini ada sebuah slogan seperti Authentic Indonesia Protein, Crafted for Healthy Living. Oke, selanjutnya. Kenapa saya memilih Jepang sebagai negara tujuan? Karena masyarakat Jepang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pola hidup sehat dan semakin mencari alternatif makanan mungkin yang berbasis protein nabati. Selain itu, adanya kerjasama antara Indonesia dan Jepang melalui IJEPA yang membuat biaya masuk ke Jepang itu sebesar 0%, sehingga produk Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing di pasar Jepang. Gitu. Di sini saya memposisikan produk ini sebagai cemilan sehat yang berbasis tempe yang unik, bergizi dan praktis dengan kemasan yang premium. Kenapa saya memilih dan target pasar yang saya pilih itu konsumen yang berusia 20 hingga 45 tahun yang khususnya masyarakat perkotaan di Tokyo, Osaka, dan Yokohama yang dimana memiliki gaya hidup yang sehat dan terbuka terhadap produk baru seperti produk ini yang saya rancang ini. Selanjutnya, tempe crisp ini adalah sebuah inovasi dari makanan tradisional yang saya kembangkan, yang dimana menjadi cemilan modern. Yang produk ini dikemas menggunakan standing pots aluminium foil sebesar 100 gram yang dilengkapi zipper agar kerajinan tetap terjaga. Gambarnya bisa dilihat di sini. Ini contoh kemasannya. Dan kemasan ini juga menggunakan desain minimalis dengan dominasi warna merah, putih, biru, serta menggunakan ada bahasa Jepangnya juga, Inggris, sehingga mudah dipahami oleh konsumen. Dan produk ini memiliki berbagai varian rasa dan sudah memenuhi standar halal BPOM dan HACCP, sehingga kita dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk ini. Lalu strategi yang saya gunakan yaitu strategi adaptation atau global location, yang dimana saya menyesuaikan rasa, kemasan, dan pemasaran dengan karakteristik pasar Jepang, yang dimana tanpa menghilangkan identitas produk tersebut, yang sebagai makanan khas Indonesia. Dan pendekatan manajemen yang saya gunakan yaitu polycentric orientasi, yang dimana menyelesaikan preferensi lokal Jepang juga dan tidak memaksa standar rasa dari negara kita lah. Di sini ada bahasa Jepangnya yaitu Indos no Denta Kenkona Maichi no Tameni. Lalu selanjutnya ada harga. Di sini harganya saya menggunakan strategi cost plus pricing, yang dimana tujuan itu memperoleh pertumbuhan pangsa pasar atau market share growing gitu, yang dimana berdasarkan perhitungannya dari distribusi, promosi, dan keuntungan harga ekspor. Ya, kita bisa melihat dari sini harga ekspornya sebesar 144 yen. Lalu ada distributor price-nya sebesar 158 yen gitu. Lalu untuk retailnya atau harga jualnya yaitu 270 yen. Saya memilih internship atau cost insurance and freight, sehingga biaya pengiriman dan asuransi
hingga ke pelabuhan Jepang itu ditanggung oleh eksporter, yang di mana strategi ini diharapkan dapat mempermudah distributor dalam mengimpor produk ini. Lalu untuk go-to marketnya yaitu untuk memasuki pasar ke Jepang. Saya menggunakan saluran distribusi tidak langsung atau indirect distribusi China. Yang di mana produk ini akan dikirim ke dari PT Tempe Cruise Indonesia kepada eksporter, kemudian ke importer Jepang, lalu dilanjutkan ke distributor lokal, lalu didistribusikan lagi ke supermarket, convenience store, dan market square, hingga sampai tangan konsumen akhir. Lalu untuk pengirimannya dilakukan melalui jalur laut menggunakan sistem less than container road dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Yokohama. Lalu dalam hal strategi komunikasi pemasaran, saya menggunakan integrated marketing communication yang melalui iklan digital, sales promotion, lalu ada berupa promosi free sampel atau kupon diskon gitu. Mungkin mungkin nanti saya akan juga bekerja sama influencer Jepang seperti pemasaran digital melalui CEO, lalu ada media sosial Amazon Jepang dan Rakuten gitu. Terus selanjutnya ada competitive landscape. Di sini saya memposisikan TV ini sebagai healthy premium in its snack, bukan sebagai produk yang bersaing dari harga murah tersebut. Di sini saya mengunggulkan utama produk itu, yaitu penggunaan tempe asli Indonesia sebagai intensitas budaya, dan ada juga kandungan protein nabati yang tinggi, bebas gluten, tanpa pengawet, serta varian rasa yang dirancang sesuai rasa selera masyarakat Jepang lah gitu. Dan harganya itu sekitar 270 yen, yang dimana harga ini sangat masih kompetitif lah dibandingkan healthy snack lainnya di Jepang. Yang setelah dianalisis melalui portal Price Force, meskipun tingkat persaingan cukup tinggi, saya melihat ada peluang pasar tetap besar. Karena permintaan terhadap cemilan sehat di Jepang itu yang berbasis nabati, dia terus meningkat. Gitu. Lalu ada list management. Yang dimana sebelum memasuki pasar Jepang, saya juga mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dari sisi regulasi juga, produk harus memenuhi Food Sanitation Act dan Food Labeling Act Jepang, serta memiliki sertifikat halal BPOM dan HACCP. Lalu ada risiko lainnya seperti fluktuasi nilai tukar yang sering tak menentu. Lalu ada perubahan regulasi impor. Ada juga persaingan harga dengan produk lokal mungkin lebih kompetitif atau lebih murah daripada produk ini. Dan juga ada kemungkinan terjadinya gray market. Dan di sini saya sudah menyiapkan untuk menangani risk management. Seperti saya berencana menggunakan transaksi dalam mata uang yen, lalu bekerja sama dengan importer lokal, menonjolkan keunikan produk, serta mendaftarkan merek dagang juga di Jepang Patent Office. Lalu yang terakhir itu Deviation, yang dimana ada slogannya membawa tempe Indonesia menjadi ikon snack sehat global. Dan di sini sebagai penutupnya saya percaya bahwa tempe Cruise dan produk ini memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar Jepang. Karena di sini produk ini mampu menggabungkan warisan budaya Indonesia dengan kebutuhan konsumen modern yang saat ini, yang dimana
lebih mengutamakan kesehatan. Karena banyak stagnan yang tidak sehat gitu. Lalu ada melalui strategi adaptasi produk, penetapan harga yang kompetitif, distribusi yang tepat, serta pemasaran digital yang terintegrasi. Di sini saya berharap bahwa produk ini dapat menjadi salah satu produk pangan Indonesia yang mampu bersaing di pasar internasional. Okey, sekian dari situ. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sekian, terima kasih.